Ya, jadi sebenarnya kan begitu kita mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu kan, kita sudah langsung mendapatkan kabar ya dari kuasa hukumnya S, bahwa pertemuan, yang direncanakan joint meeting pada tanggal 11 Juli hari ini pukul 16 itu kan dibatalkan oleh mereka, ya. Alasan pembatalannya karena ada gugatan hak asuh anak itu, mereka mengatakan lebih bagus nanti apapun yang ingin dibicarakan itu akan dibicarakan pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi oleh karena, eee, mereka sebagai orang yang, berinisiatif untuk melakukan joint meeting dan mereka yang mengundang dan sudah membatalkan undangan mereka terhadap kami, ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak, akan hadir ya, nggak mungkin hadir lagi dalam pertemuan pada tanggal 11, Juli hari ini. Itu yang membuat, pertemuan hari ini itu dibatalkan atau di-cancel oleh mereka. Saya kira nggak ada yang terburu-buru ya. Jadi semua waktu itu kan sudah, saya rasa adalah waktu yang tepat, ya. Karena, sebenarnya sebelum ada joint meeting itu sudah beberapa kali sebelum, masalah ini naik, menjadi perhatian masyarakat secara luas, kita sudah berulang-ulang melakukan pertemuan yang bersifat tertutup ya antar kuasa hukum dan memang pembahasannya masih tetap hal yang sama, yaitu mengenai masalah, pembagian waktu dengan anak dan hal-hal yang lain gitu loh. Tapi kan masih belum ditanggapin oleh, mereka, bahkan mereka keluar dengan, preskon terlebih dahulu berbicara tentang adanya, kredit macet dan sebagainya. Nah jadi lama Mmm. setelah itu juga kita menunggu sebenarnya itikat baik untuk ada duduk bersama membahas masalah ini, makanya saya katakan janganlah kita berbalas pantun, tapi kalau bisa ini diselesaikan di ruang, publik, di ruang private gitu loh. Tapi kan masalahnya kan terus berkembang ya sampai ada kata-kata cong, kata-kata anjing, kan begitu. Jadi, eee, termasuk dugaan-dugaan, adanya eksploitasi anak itu dan terlanjur sudah terlalu banyak pihak yang, memberikan pendapatnya dan memang dari awal sebenarnya sebelum masalah ini menjadi perhatian kan juga Ruben sudah, memiliki suatu keinginan untuk melakukan gugatan hak asuh anak ini. Jadi memang, itu adalah suatu pekerjaan atau suatu suatu upaya yang memang sudah direncanakan lama-lama dan timing-nya memang pada waktu, setelah adanya undangan joint meeting. Jadi nggak ada yang istilahnya itu terlalu terburu-buru, ya. Karena seperti yang kami sampaikan itu, janganlah artinya itu undangan joint meeting itu juga dipakai sebagai alat untuk membuat Ruben, terbatas untuk melakukan upaya hukum yang ingin dia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya dan, seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara, Ruben dengan S ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan, yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang, menurut, pendapat kami, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling, tepat Mmm. untuk mempertahankan, kepentingan hukum, Ruben Onsu ya dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul dan juga tentunya adalah karena adanya, dugaan eksploitasi anak tadi itu. Masalah ini Iya. menjadi ramai kan kita sudah beberapa Ya. kali bertemu kan untuk membahas, beberapa hal ya terutama tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah, jadwal untuk berkumpul dengan anak-anak itu yang tidak terus terrealisasi dan juga kemudian tentang, bagaimana itu uang nafkah itu kan harus kalau menurut Akta 39 kan disampaikan wajib untuk disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan. Tapi kan pola yang sekarang ini dibuat oleh mereka itu kan seperti invoice gitu loh. Sementara kan kalau uang biaya pendidikan nafkah anak itu kan pasti sifatnya fix ya. Coba tunjukkan mana ada, orang yang sudah bercerai biaya nafkah anaknya itu tiap bulan berubah. Ya, tanya aja Mmm. misalnya, maaf Sule misalnya, apakah dia berubah-ubah untuk memberikan uang nafkah anaknya atau mungkin pihak-pihak lain yang mengalami perceraian? Tidak. Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak itu pasti akan, fixed cost. Kalaupun memang misalnya ada perubahan karena sesuatu dan lain hal, pasti itu adalah melalui diskusi. Kalau sekarang kan tidak. Ini kan seperti invoice gitu ya, diberikan tagihan dan rincian yang nggak bisa ditanya, bagaimana, itu penjelasannya dan, kita harus, Ruben harus membayarkan, kan begitu. Sementara ada hal-hal yang menurut Ruben juga itu tidak ada penjelasannya dan, bukanlah merupakan item yang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena kalau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ini kan harus berdasarkan diskusi dari kedua orang tuanya, bukan Iya. merupakan keputusan sepihak.
Apalagi kalau kemudian dikatakan reimburse. Nah, dari kata-kata reimburse itu aja kan sudah pasti bahwa semua pengeluaran itu kemudian di-reimburse kepada Ruben Onsu. Padahal kan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan disepakati di dalam Akta 39. Ya banyak lah ya, tidak bisa saya perinci ya. Sekarang ini nggak bisa saya perinci ya. Jadi kredit. Loh ini kalau lompat kita nih, kalau bicara masalah kredit, kita bicara masalah anak kan gitu. Kita bicara mengenai masalah anak, bicara mengenai masalah nafkah anak yang harusnya polanya disampaikan dan didiskusikan, tapi yang mereka bahas kan sesuatu yang lain gitu loh. Ini kan yang nggak sinkron. Oke, baik. Sudah sampaikan ya dalam beberapa kesempatan ya. Hukum acaranya itu sidang pertama itu hanya memeriksa legal standing masing-masing pihak, penggugat, pemohon dan termohon, ya penggugat dan juga tergugat, kan begitu. Dan kalau memang misalnya legal standing-nya tidak ada masalah, maka sidangnya itu akan dilanjutkan dengan mediasi. Maka akan ditentukan siapa mediatornya gitu loh. Hakim akan menawarkan mediatornya itu mau dipilih sendiri atau ditentukan oleh majelis hakim. Mediator itu dari hakim atau non hakim. Nah, jadi itu masih agenda awal. Kalau bukti itu kan nanti ya setelah prosesnya itu berlangsung beberapa tahapan baru kita bicara masalah bukti. Jadi belum ada itu bukti dibuktikan di sidang pertama gitu loh. Kalau ditanyakan apakah ada bukti-buktinya ya tentu. Bagaimana kita membuat suatu gugatan kalau misalnya kemudian kita tidak ada bukti-buktinya, kan berarti kan konyol nih. Nah, cuma apa itu buktinya nantilah pada waktu agenda pembuktian kita akan sampaikan. Namanya tanggal 15 Juli sidang pertama ya tanggal 15 Juli. Jadi belum juga mediasi. Ya ini masih sidang awal. Buat apa kita mengajukan gugatan kalau misalnya kemudian kita masih berharap ada mediasi di luar pengadilan. Kita ikuti aja joint meeting yang direncanakan pada hari ini tanggal 11 gitu loh. Karena mediasi di luar persidangan itu kan sudah pernah dilakukan dan melahirkan Akta 39. Sekali lagi saya katakan, mediasi di luar persidangan untuk mengatur segala konsekuensi dari akibat perceraian itu sudah pernah dilakukan dan melahirkan yang namanya Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kan itu kan tidak pernah direalisasikan. Itu kan tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dijalankan. Kalau itu dilaksanakan dan dijalankan, saya kira nggak akan ada masalah seperti hari ini. Nah, jadi oleh karena itu kita juga sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ya nggak apa-apa kan mediasinya itu adalah mediasi yang di bawah pengawasan pengadilan negeri kan begitu ya, oleh hakim mediator kan begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini akan lebih memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan apa yang akan menjadi hasil dari putusan atau hasil daripada mediasi tersebut. Berarti sepertinya penegasan kecil kemungkinan ya, sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini ya. Kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris. Kalaupun nanti kita melakukan mediasi, pasti poinnya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah diatur dalam Akta 39. Jadi oleh karena itu ngapain kita melakukan mediasi lagi untuk sesuatu yang sebenarnya sudah pernah disepakati dan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan gitu loh. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Gitu ya, Bang? Betul. Kan ini kan masalah niat. Ya, kalau memang niatnya baik, harusnya Akta 39 itu sudah cukup jelas kok, ada pembagian waktu ya tentang 2-3 hari dalam seminggu. Ada juga mekanisme tentang masalah biaya pendidikan dan anak itu disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan, tapi kan ini semuanya tidak ada. Hukumnya, Mbak, ya tidak wajib hadir ya, kuasa hukumnya cukup dalam sidang pertama ini. Sebaiknya hadir, tapi artinya ada sesuatu kondisi yang memang ketika prinsipalnya itu tidak bisa hadir juga tidak jadi persoalan, ya dikuasakan kepada kuasa hukum atau mekanismenya melalui video call ya, jadi artinya tidak terikat lah, tidak terlalu kaku lah ya. Tapi memang sebaiknya dihadiri oleh para prinsipal. Tapi kalau prinsipal yang berhalangan atau ada sesuatu lain hal yang membuat dia tidak bisa hadir, cukup diwakili oleh kuasa hukum atau ya ditanya sikapnya dia melalui video call. Belum ada ya, artinya kita sudah membuat laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kan begitu ya, pelanggaran hak ajasi anak ya, eksploitasi ya, dugaan eksploitasi anak dan beberapa hal yang lain ke KPAI. Sekarang tinggal KPAI bagaimana mereka memproses laporan kami itu dan kemudian memanggil orang-orang yang dilaporkan, yang diadukan dan kemudian memberikan satu hasil rekomendasi atau apapun namanya. Tapi sampai hari ini kami masih belum menerima panggilan, informasi, rekomendasi atau apapun dari KPAI.
Tapi putusan KPA itu bisa menjadi bisa saja artinya itu menjadi salah satu pendukung gugatan yang kami ajukan. Tidak menutup kemungkinan, ya. Tidak menutup kemungkinan. Oke?